Hello Smart Students, kali ini kita bertemu lagi di pelajaran Sains kelas 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas summary activity yang ada di buku holder kita pada halaman 145. Ayo sekarang kita mulai untuk membahas summary activity bersama. Anak-anak, apakah kalian sudah membuka buku kalian pada halaman 145? Nah, jika sudah, Miss akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih arti dari kata-kata yang ada di samping. Yang pertama ada kata alive yang artinya hidup. Kemudian ada kata animals yang artinya hewan. Kemudian ada circles yang artinya lingkungan di sekitar. Nah, kenapa bukan lingkaran? Karena konteks pembahasan kita adalah mengenai lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian ada kata dying yang artinya yang akan mati. Kemudian ada kata natural yang artinya alami. Lalu ada kata roots yang artinya akar. Lalu ada kata shelter yang artinya tempat berlindung. Dan yang terakhir ada kata water yang artinya air. Nah, anak-anak, Miss Lisa sudah mengartikan keywords atau kata kunci yang ada di samping. Sekarang kita masuk ke soal-soalnya. Yuk! Soal yang pertama, number 1. A living thing is something that is blank blank. Yang artinya makhluk hidup adalah sesuatu yang titik-titik. Nah, apa ya jawabannya? Tentu saja alive atau dalam bahasa Indonesianya adalah hidup. Karena makhluk hidup adalah sesuatu yang hidup. Jadi kita tuliskan jawabannya alive. Soal yang kedua, number 2. When the life of a living thing is ending, we say it is blank blank. Yang artinya ketika kehidupan suatu makhluk hidup berakhir, kita katakan itu titik-titik. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Tentu saja dying atau yang artinya yang akan mati, karena setiap makhluk hidup pasti akan mengalami yang namanya kematian. Soal yang ketiga, number 3. Things that are man-made are not blank blank. Yang artinya benda-benda yang dibuat manusia bukanlah titik-titik. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Tentu saja jawabannya natural yang artinya alami. Karena benda-benda buatan manusia adalah ciptaan manusia, bukan dari alam. Jadi kita tulis jawabannya natural. Sekarang kita masuk di soal nomor 4, number 4. Some natural things are alive, like people, blank blank, and plants. Yang artinya beberapa benda alami yang hidup adalah seperti manusia, titik-titik, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Tentu saja animals yang artinya hewan. Kenapa? Karena hewan adalah benda alami yang hidup. Maka kita tuliskan jawabannya animals. Soal yang kelima, number 5. Animals need a blank blank where they can live safely. Yang artinya hewan membutuhkan titik-titik di mana mereka bisa hidup dengan aman. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Nah, tentu saja jawabannya shelter, yang artinya tempat berlindung. Anak-anak,
Kita sebagai manusia tentu saja membutuhkan rumah sebagai tempat berlindung kita. Demikian juga dengan hewan, mereka membutuhkan tempat untuk berlindung supaya mereka dapat hidup dengan aman. Soal nomor 6. Number 6. Plants live where there is sunlight and blank blank. Yang artinya tumbuh-tumbuhan hidup di tempat di mana yang ada sinar matahari dan titik-titik. Anak-anak, kira-kira apa ya jawabannya? Tentu saja water, yang artinya air. Tumbuh-tumbuhan paling membutuhkan matahari dan air supaya mereka dapat bertahan hidup dan dapat tumbuh semakin besar. Jadi, ayo kita tuliskan jawabannya water. Soal yang nomor 7. Number 7. We eat different parts of plants. For example, carrots are the blank blank of the plant. Yang artinya setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang berbeda yang bisa kita makan. Contohnya, wortel adalah titik-titik dari sebuah tumbuhan. Kira-kira apa ya jawabannya? Tentu saja roots, atau dalam bahasa Indonesianya adalah akar. Ya, wortel adalah bagian umbi atau bagian akar dari sebuah tumbuhan. Oleh karena itu, mari kita tuliskan jawaban roots ya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kali ini mengenai summary activity. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah Miss sampaikan. Sampai jumpa di video sains selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu semangat dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian ya. Bye-bye.